manusia ini kalau dibagi dalam sudut pandang hakikat itu ada dua kategori. Kategori pertama itu ada golongan ahlul hijab, ya. Golongan kedua itu ada golongan ahlus syuhud. Atau jin itu tidak ada. Ada seseorang melihat dan memahami kehidupan ini, itu kan seperti kita menonton sebuah film. Tinggal yang kita lihat itu filmnya, aktor-aktornya, atau sutradaranya. Kalau kita berdasarkan ma'rifat sampai di tingkat musyahadah, ya, tentunya yang dilihat oleh orang yang di makom itu, memang kalau kita kepingin gamblang terkait memahami semua ghaibnya makhluknya Allah, ya. Semua ghaib makhluknya Allah, memang satu-satunya jalan yang bisa menuntaskan kita, ya. Gak ada yang hebat. Ya, baik Anda ataupun saya gak ada yang hebat. Hanya formal, waktu kumpul bareng guru ataupun di bangku sekolah, tidak hanya itu, ya. Semua perlu guna untuk kita fahami, kita mengerti dalam konsep secara jamak itu belajar, ya. Belajar menjalani hidup bagaimana yang baik dan benar supaya hati ini bisa tenang, ya, bisa istiqomah, iman kita bisa lebih terus meningkat. Karena iman kita ini kadang-kadang menurun, kadang-kadang naik, kadang-kadang vakum. Artinya datar, naik tidak, turun tidak. Kalau bisa kita kan naik, ya, iman kita naik dan terus naik, begitu. Saat iman kita turun, kita renungkan, kita tafakuri, kita harus bagaimana menyikapi iman yang lagi turun supaya iman itu lekas naik kembali, begitu. Perlu untuk ditafakuri, perlu untuk ditadaburi. Karena kita kan kalangan awam, ya begitulah. Kalau kalangan Nabi ya Rasul imannya maksum, terjaga, naik terus, gitu. Benar. Jadi kan selama ini Gus hanya mendengar tafakur, tadabbur, ada yang lebih bilang meditasi, nah, itu kan seperti itu. Tetapi tata cara bagaimana menggunakannya itu belum paham, gitu begitu. Yang mana tahu di luaran sana sama seperti kami yang berpikir di sini, ya harap maklum, mana makanya saya di sini bertanya kepada yang lebih paham. Intinya seperti itulah uraian terkait yang abang pertanyakan, baik itu kalimat meditasi, tafakur, dan saya menambahkan tadabbur, begitu. Kita itu memang harus terus berbenah, ya, guna untuk lebih bisa makin meningkat dan maju iman kita, pengetahuan pun makin bertambah, dan kita makin cerdas. Semoga bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, betul-betul menjadi hamba yang betul-betul hamba, gitu loh. Hanya menuhankan Allah. Dalam fakta kehidupan ini begini loh. Kadang manusia ini kalau dibagi dalam sudut pandang hakikat itu ada dua kategori. Kategori pertama itu ada golongan ahlul hijab, ya. Golongan kedua itu ada golongan ahlus syuhud. Ini masuk ke ranah pelajaran hakikat. Jadi kalau saya pribadi sebetulnya mengupayakan memahami Islam itu ya secara syariat, tapi semi hakikat dalam prakteknya. Namun isi di dalamnya syariat difahami, hakikat pun coba untuk dimengerti. Tapi dalam prakteknya kita harus mampu membedakan mana yang urusan luar, urusan syariat, mana yang urusan dalam, urusan hakikat. Ya, begitu. Dalam ibadah pun kalau kita tidak menggabungkan dua-duanya, seringnya itu menimpa ibadah kita
yang kita kerjakan itu kadang-kadang hampa. Dalam sholat untuk khusyuk payah atau kesulitan. Ya, kadang-kadang kurang memahami hakikat. Hanya syariat belaka. Begitu. Ya maklum, karena ya tadi ada ahlul hijab, ada ahlus syuhud. Begitu. Makhluk Allah kan tidak cuma kita bangsa manusia. Manusia ini kan makhluk yang nyata. Sebetulnya semua makhluk Allah nyata. Namun dalam pandangan syariat nanti kan ada golongan-golongannya. Golongan bangsa jin apakah kategori makhluk nyata? Ya nyata. Bagi yang bisa memahaminya secara tuntas. Itu nyata. Namun di sisi lain dalam syariat dikategorikan ghaib. Tapi ghaibnya bukan ghaib urusan akhirat yang dimaksud. Itu masih ghaib urusan dunia. Karena masih bisa untuk difahami secara tuntas dengan mendasar. Begitu. Itu contohnya bangsa jin dan ada alamnya juga, alam jin. Begitu. Itu nyata sebetulnya. Nyata bagi yang mampu gitu. Bagi yang dimampukan lebih tepatnya. Oh, dimampukan oleh Allah. Iya, dimampukan oleh Allah. Iya, iya. Karena tidak boleh merasa mampu. Iya. Jadi semua sebetulnya kita manusia ini dianggap mampu hanya karena dimampukan oleh Allah. Kenapa saya kalimatnya seperti itu? Yaitu pandangan hakikat supaya kita tidak ujub takabur, apalagi sampai sombong sehingga efeknya kadang melupakan peran serta Allah atas diri kita. Itu. Pernah melihat atau mendengar tidak? Ada beberapa orang mungkin yang berpendapat, oh jin itu tidak ada, begitu kan? Oh pernah. Ya. Sambil pernah mendengar nggak? Iya loh. Ya kita hargai orang yang mungkin punya pendapat seperti itu. Ya, karena mungkin yang bersangkutan pas kebetulan tidak dikehendaki oleh Allah untuk memahami itu. Apakah jin itu sebetulnya ada atau tiada? Ya sebetulnya secara syariat jin itu ada. Jin itu ada. Dalam Al-Quran surat Al-Jin pun ada dan nyata. Itu surat Al-Jin itu ada. Maka jin itu hidup seperti kehidupan kita bangsa manusia. Dan mereka punya alam tersendiri, alam yang berbeda dengan alam kita. Namun itu mereka ada. Kalau saya menyikapi bila mana ada pendapat, oh jin itu tidak ada. Saya menyikapinya agak berbeda. Apakah pendapat itu nyata bisa untuk menjadi sebuah pedoman atau tidak? Ya kembali. Kualitas si manusia yang berpendapat seperti itu, dia di makom dan tingkatan seperti apa sih? Itu kalau saya. Iya. Karena kalau di tingkatan syariat, memang jin itu sebetulnya ya ada. Tapi kalau tingkatan berdasarkan sudut pandang hakikat ma'rifat, mungkin ada yang berpendapat jin itu tidak ada. Karena begini sebetulnya, kenapa saya di awal tadi seperti itu pendapatnya. Contohnya, ada seseorang melihat dan memahami kehidupan ini, itu kan seperti kita menonton sebuah film. Tinggal yang kita lihat itu filmnya, aktor-aktornya, atau sutradaranya. Sebetulnya itu. Iya. Kalau kita berdasarkan ma'rifat sampai di tingkat musyahadah, ya tentunya yang dilihat oleh orang yang di makom itu maka si sutradaranya. Jadi ya, aktornya tidak ada. Aktornya tidak dipandang lagi. Tapi untuk yang di bawah tingkatan makomnya melihat aktornya, pemerannya lah begitu. Maka manusia ya ada begini kan, jin begitu juga, malaikat begitu juga. Namun di sebalik semua yang ada itu ada sutradara, ada yang memerankan, yakni Allah itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
Itulah pola pandang orang makrifat. Ya, biasanya begitu. Namun kadang ada juga orang yang dia belum di tingkat makrifat, belum di tingkat hakikat makrifat, dia hanya berdasarkan logika, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata yang ada di kepala, maka dianggap tidak ada. Itu kalau menurut saya terlalu dangkal lah cara memahami sesuatu. Karena kemampuan basariah kita, yakni fisik jasmani kita itu sangat terbatas. Namun kemampuan batin yang di dalam batin itu ada iman itu tiada batas. Memang kalau kita kepingin gamblang terkait memahami semua ghaibnya makhluknya Allah, ya, semua ghaib makhluknya Allah, memang satu-satunya jalan yang bisa menuntaskan kita ya cocoknya memahami dan mampu masuk di alam mukasyafah. Maka di situ akan dikasih tahu oleh Allah, diberitahukan ya, semua ghaibnya makhluknya Allah. Itu. Kalau udah di makom musyahadah nanti beda lagi pendapatnya. Namun semuanya itu baik dan benar. Ya. Tergantung makom si hamba atau seseorang ini. Itu aja sebetulnya. Maka saya pribadi menyikapi beberapa kadang-kadang pertanyaan yang masuk di kontak WA. Saya sederhana, mencoba untuk memahami sudut pandang dan kemampuan si penanya. Begitu juga saya menyikapi pertanyaan abang. Iya, kita maklumi. Ya saya coba untuk dudukkan dari dua sudut pandang supaya tambah wawasan dan agak meningkatlah. Jangan terlalu benci pandang. Gitu. Karena tidak semua itu bisa diraba dan dirasa oleh basyariah kita. Ya. Kemampuan basyariah kita, fisik kita, jasmani kita ini sangat terbatas. Ya. Maka kalau yang tidak terjangkau oleh basyariah kita harus masuk pakai basiroh kita, pakai iman kita di dalam. Itu semua ada pelajarannya. Ya pelan-pelan lah difahami, nanti kita bantu uraikan guna untuk mematangkan pemahaman kita selaku manusia. Begitu. Memang kita sudah lama dan cukup lama nggak mediumisasi. Ya saya percaya dan beberapa kontak masuk, kapan sih mediumisasi lagi? Ya kapan-kapan sahabat ya, nanti kalau kami sudah lapang waktu, insya Allah kami mediumisasi lagi. Namun tetap saya berpesan, mediumisasi itu anggap saja hiburan, walaupun nyatanya kami benar-benar mediumisasi. Tapi saya menganggap dan mengajak ya panjenengan semua yang menonton video-video mediumisasi kami, anggap aja hiburan. Sisi positifnya kalau ada diambil, sisi negatifnya abaikan saja. Ya, makhluk gaib ini terkhusus bangsa jin yang biasa dimediumisasi itu ya sifatnya taubahnya seperti manusia. Ada yang jujur, ada yang suka bohong, ada yang memang dia jujur betulan, ada yang memang pembohong betulan. Intinya sikapi biasa-biasa saja. Untuk tambah referensi lah wawasan kita. Gitu. Tidak semua jin itu pembohong, Bos ya? Ya tidak. Yang punya sifat aslinya tabiatnya pembohong itu golongan setan. Setan itu tabiatnya memang karakter aslinya dia itu pembohong. Kalau jin ya nggak begitu definisinya. Terkadang di sapu rata situ. Ya karena belum mengerti ya dimaklumi. Ya itu aja. Jangankan memahami makhluk gaib yang kategori konotasi golongan bangsa jin. Kita memahami sesama bangsa kita manusia saja kadang-kadang tidak bisa tuntas. Kalau saya nggak memahami abang seutuhnya, mungkin ya bisa negatif. Konotasi, pandangan, kesimpulan saya atas abang. Ataupun sebaliknya. Begitu. Kalau sudah memahami betul ya,
Nanti berbeda cara menyimpulkan dan mendefinisikannya atas sifat yang ada. Itu.